Yang Tuhan Yesus kasihi dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 6 sampai ayat yang ke-12. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Kita pakai aplikasi Alkitab di gawai kita masing-masing ya. Kalau yang nggak ada aplikasi tidak apa, tapi bisa sambil kita mendengar. 2 Tesalonika pasal 3 ayat ada, saya pikir nggak ada. Ada ya? Oma lagi ini. Nggak apa-apa, pelan-pelan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai ayat 12. Oke, sudah Oma, Opo? Oke, sip. Saya akan baca untuk kita semua. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Berbahagia setiap kita yang dengan sungguh mau mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Selamat malam ibu-ibu, mama dan opung yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kita memaknai perjalanan? Kalau saya sudah ada di Pangandaran sebelumnya, tapi perjalanan oma ibu, oma dan opung dari Dayakolot atau dari Kopo ya, saya lihat percakapan. Gimana kita memaknai? Capek? Senang? Lebih banyak mana? Sukacita. Kenapa ibu, oma, opung sukacita? Hah? Oh, terus teman seperjalanannya yang hebat. Teman seperjalanannya yang hebat. Hebatnya dari apanya? Pokoknya baik semuanya, segalanya. Yang paling bercanda, yang paling banyak bercanda di bus siapa itu? Yang mana? Ya. Aduh, ketawa tapi sampai nahan sakit sebenarnya. Ya sekarang. Oh enggak ya. Siap. Ya. Teman seperjalanan yang hebat. Apalagi yang bikin kita terkesan walaupun kita masih stay sampai besok pagi ya. Merasa sangat diperhatikan oleh semuanya. Wah, iya. Oh, seneng ya, Bung ya. Saya boleh Sangat tahu. gembira sekali kami dapat bersama-sama dengan Dayakolot. Saya boleh tahu berapa usia Oma? Baru 84. Baru ya. Balik juga belum tentu ya. Oh, iya. Baru 84. Wow. Ada yang lebih tua dari Oma? Kayaknya enggak ya? 84. Wow. Kayaknya enggak ada ya? Di sini kan. Misalnya banyak di mana. Di sini mah enggak ada ya, tapi di Bandung ada. Bisa ada yang 96, misalnya. Wow. Iya. Hebat. Teman seperjalanan yang hebat, kemudian merasa diperhatikan ya, senang karena diberi perhatian. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Katanya bareng.
Kenapa? Makannya waras senang. Makannya waras. Oh, tercukupi. Nah, bahasa kerennya tercukupi. Jadi nggak jajan supaya apa? Hemat. Bisa beli oleh-oleh buat anggota keluarga, anak cucu ya. Apa oleh-oleh dari Pangandaran? Nah, udah ada ya, sudah disiapkan. Nah, kita belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini ya, bahwa judulnya menarik yang diberikan, hidup jangan menjadi benalu. Aduh, ngeri banget. Tahu ya, Ibu Oma, Opung ya, benalu itu kayak gimana bentuknya? Menempel ke Ke batang. pohon. Lalu apa yang dilakukan? Menyerap nutrisi. Mengambil makanan, atau bahasa kerennya adalah menyerap, mengambil nutrisi. Nah, ini jadi refleksi yang penting. Sungguhkah kehidupan kalau yang paling berumur, Oma, sampai 84 tahun, kehidupan kita ini sudah memberi dampak nggak? Bagi keluarga kita dulu deh, nggak usah jauh-jauh. Kehidupan kita ini sudah memberi pengaruh yang baik nggak? Atau justru sebaliknya, gitu ya? Atau justru sebaliknya? Saya lebih suka sharing supaya nggak ngantuk ibu-ibu. Kalau perut sudah kenyang, biasanya larinya ke mata. larinya ke mata gitu ya. Ya, saya mau lihat di mata saya kan 4, kalau yang sudah mulai 5 watt ya, terus sudah mulai pakai kain begini gitu ya. Terus kena tembak terus ya sama saya ya. Apalagi kalau sore-sore gitu ya. Kalau sama anak muda mungkin pakai wangian ya, parfum ya. Cuma tadi saya mampir ke dua kamar kalau saya nggak salah. Kodinen ini. Pokoknya yang minyak kayu putih, cuma saya nggak hafal gitu ini wangi apa lagi. Sampai dibahas minyak nyong-nyong kali ya. Minyak nyong. Ya. Sungguhkah kehidupan kita semua, ya Ibu, Oma, dan Opung, selaku perempuan, kita memberi dampak, kita memberikan inspirasi. Maka perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Saya mengambil bagian ayat yang 11, dan kita mesti pakai bahasa Indonesia masa kini ya, supaya lebih mudah memahaminya. Bu Reti juga suka pakai gitu ya. Kami mengatakan ini sebab kami mendengar bahwa waktu itu ya di Jemaat Tesalonika, bahwa ada orang-orang di antaramu yang hidup bermalas-malas. Saya yakin Ibu, Oma, dan Opung bukan orang yang bermalas-malas. Kecuali saya nggak tahu kalau biasanya kalau orang-orang tua yang berusia lanjut bangun paling pagi jam berapa? Setengah 4. Habis itu ngapain? Masak. Bikin bekal buat cucu. Ya kan? Kalau seumur saya mah lebih baik saya tidur. Ya 3:30 masih tidur Bu, saya mah. Ya. Ini orang tua, dan ini bukan 1-2 orang tua yang berusia lanjut. Kalau dia punya halaman, dia sapu. Ya. Dia sapu atau ngapain aja. 3:30, Oma bangun 3:30, siapin bekal buat cucu. Ya, karena dia berangkat jam 5.30. Wah, 5.30. Enak sekali cucu Ya, Oma ya. Ada lagi, Ibu, Oma, Opung? 5. Hah? 4:30 ngapain? Ada Nyiapin sarapan yang sekolah dengan yang kerja. Soalnya itu masih ada Oma. Masih ada soalnya. 5 saya bangun. Iya, pas azan subuh. Oh, masih ada Oma siapin bekal. Enggak ngambil air wudhu. Oh, iya. Bukan. Udah pasti jam 4:30 bangun, kadang jam 4 sebab. Nah, kalau Ibu, Oma, Opung yang lain, ini rata-rata siapin bekal ya. Aku mah siapin dagangan 3:30. Dagang ya Bu?
saya boleh tahu umur ibu berapa sekarang? 51. 51. Wah, masih muda. Masih Dengan oma yang baru usianya 84 tahun. Masih Baru muda loh, baru ya. baru Tuhan ya. Iya. Ya, karena ya Tuhan yang mempercayakan, menganugerahkan kehidupan. Nah, saya yakin kita semua yang berkumpul pada saat ini sekecil apapun mempersiapkan bekal itu kan berdampak buat orang yang diberikan. Mungkin cucu, mungkin anak di situ. Lalu dilanjutkan. Mereka tidak melakukan sesuatu pun, ya. Ini anggota jemaat ya, anggota jemaat di Tesalonika. Kecuali sibuk mencampuri urusan orang lain. Nah, ini bahaya. Nah, Hobi. hati-hati. Biasanya kalau urusan domestik sudah selesai, diam kan? Nyalain TV, yang ditonton apa? Sinetron. Selain sinetron apa? Drakor. Oh. Info selebriti. Gosip. Sambo apa? Saya nggak ngerti sampai sekarang sambo teh apa. Nanti saya coba cari tahu ya. Kalau sesama tetangga, Sapuh mah isi natanggana. Iwap ada Hah? kita Iwapi Ikatan Wanita Perempuan. wah bahaya nih. Itu harus diberantas. Bentar. Penatua yang bidang perempuan teh siapa? Bu Femi. Bentar, Bu. Berantas. Saya mau bawa spanduk ke gereja. Buat demo gitu ya. Berantas. Iwapi. Gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Karena rupanya kita bukan bicara tahun 2022 saja. Tapi dulu seperti itu. Ya, konteksnya adalah orang-orang yang ngapain ya? Kerjaannya apa ya? Padahal jemaat-jemaat Rasul Paulus, ya jemaat-jemaat yang Rasul Paulus bina, jemaat-jemaat Rasul Paulus ya mungkin ada yang ketemu, ada yang enggak. Hanya dikirim melalui surat, ya. Surat-surat yang dibuat yang dikirim oleh Rasul Paulus itu meneguhkan. Tapi persoalannya ketika mereka harus berhadapan ketika ada rekan-rekan mereka yang sibuk mencampuri urusan orang lain. Nah, ini jadi tantangan. Karena itu bukan cerminan umat Tuhan. Ya, bukan cerminan umat Tuhan. Karenanya ayat 12 saya masih pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Atas kuasa Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan orang-orang itu dan memberi peringatan. Nah, ini jadi warning ya. Dan supaya mereka bekerja dengan tentram dan mencari nafkah mereka sendiri. Kata bekerja di sini bukan hanya kita menghasilkan salary atau pendapatan atau gaji atau keuntungan, mungkin juga rugi di sana atau apapun itu namanya. Tapi persoalannya adalah ketika kita mengupayakan menghadirkan sesuatu di dalam kehidupan kita dari hal-hal sederhana, tapi bukan hanya urusan domestik. Saya yakin bahwa perempuan itu bukan hanya urusan dapur saja, tetapi di luar dapur dia dapat memberi inspirasi bagi banyak orang. Tidak hanya di rumah, tetapi ketika ia dapat bertoleransi satu dengan yang lain, justru banyak perempuan yang menjadi penggerak-penggerak, entah itu PKK, ya, bahkan yang secara luas penggerak toleransi, penggerak perdamaian, gitu. Contoh di Ambon, mungkin Oma pernah dengar ya, Iya. ya yang waktu kasus Tahun 99. iya, saya masih SMA di situ, ya. Justru banyak perempuan yang menjadi inspirator yang menggerakkan supaya terjadi perdamaian dengan sesama perempuan lain lagi. Jangan sampai Ambon yang dikenal ini satu sampel ya, satu sampel tempat Ambon itu yang disebut Ambon berdarah. Dulu saya masih ingat saya SMA waktu itu, dan sangat mengerikan. Yang satu beritanya begini, yang satu versinya lain lagi. Nah, tapi akhirnya tetap terjadi pela gandong, yang Muslim, yang Kristen sampai saat ini ya kita doakan tetap terjaga. Ya, Ibu Sandy barangkali yang mungkin tahu gitu ya, atau ibu oma opung yang berasal dari Ambon sana, mungkin pernah mendengar atau bahkan ada anggota keluarga yang terluka saat itu, mungkin juga sudah nggak ada. Tapi kita belajar Indonesia pernah mengalami sejarah kelam yang seperti itu.
Justru perempuan punya itikat baik, ia tetap memberi dampak bagi orang sekitar. Mungkin ada satu ibu yang mau memberi sharing pada malam hari ini, bagaimana memberi dampak pada orang lain, singkat saja, menjadi penutup refleksi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kan berkumpul sama tetangga-tetangga yang keadaannya ya pas-pasan gitu. Jadi kalau opung biasanya pagi-pagi bikin bubur, kata entah bikin apa, kalau masak banyakin kan opung cuma sendiri, nanti opung ambil buat ya kali makan, terus masakannya kasih ke tetangga. Nah, opung perhatiin yang satu dagang jus, yang adiknya ya ibu rumah tangga. Jadi opung suka ajak mereka untuk tetap kuat berdoa, karena ketika kita mau bekerja pasti berkat itu datang. Tapi kalau kita nggak bekerja, gimana akan datang? Jadi kalau lagi sepi juga sabar, ada waktunya nanti bagus. Kadang cuaca mendung, sekarang mendung, nanti terang, yang penting ada pembeli, kata saya gitu. Jadi biarpun orang mereka itu nggak Kristen, tapi selalu saya bagikan bagaimana saya telah menerima kebaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Itu. Jadi itulah saya selalu lebih semangat. Itu juga kalau main gadget ini, aku kirim-kirim firman, sama kan saya juga suka nerima ada firman yang menguatkan, kirim-kirim lagi ke poster. Banyak poster yang saya lagi terpuruk gitu, nggak ada kerjaan, aku saya nggak tahu lagi gitu. Jadi ya saya hiburkan, kadang saya bantu anaknya. Jadi jangan sampai kamu mengeluh, kata saya, karena Tuhan sangat nggak suka sama yang mengeluh. Semangat, minta, kita diperbolehkan sama Tuhan meminta, karena opung udah menerima dari Tuhan. Itu yang saya kerjakan tiap hari. Baik, terima kasih Pung ya. Jadi refleksi pada malam hari ini, kita sejenak jauh dari berbagai rutinitas ya. Selaku oma atau ibu yang mempersiapkan bekal, sebentar saja orang mengenal dengan me time ya, me time atau waktunya saya. Tapi bukan untuk memanjakan diri atau yang seperti apa, tetapi justru ini menjadi komunitas kita, persekutuan perempuan, untuk bisa saling, seperti yang disampaikan tadi di bagian awal tadi, siapa tahu pengurus KPP dapat masukan nih dari ibu-ibu, jalan-jalannya pengen dibanyakin gitu ya, siapa tahu gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah supaya persekutuan perempuan, karena tidak hanya ada KPP Dayakolot saja, tapi di sini ada dari Jemaat Bandung, supaya tetap solid dimanapun kalau kita bicara konteks Koasis Priangan. Lalu yang kedua, sebagai kaum perempuan, mari kita tetap memberi dampak yang positif tentunya, dampak yang baik mulai dari keluarga kita dan juga kepada orang lain. Dan bagian yang ketiga, kita belajar mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan, sekecil apapun ya, tapi saya bisanya mempersiapkan bekal, itu juga sudah berdampak. Berkat Tuhan sudah diberikan, terlebih dengan usia, kita nggak tahu, saya pribadi belum nggak tahu akan sampai ke usia seperti Oma 84 tahun, nggak tahu kita. Tapi selagi Tuhan masih mempercayakan dan menganugerahkan kehidupan, usia, mari kita terus jalani dan salurkan berkat yang Tuhan berikan. Tuhan berkati dan having fun, ibu-ibu ya, oma, opung, perbanyaklah terus minta terus kekuatan dari Tuhan. Tuhan berkati kita semua.